Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita angkat lagu yang berkata, tinggikan dirimu.
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan terima kasih kami Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai bentuk apresiasi kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu dengan tepuk tangan dan setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kalau mungkin ada teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini, Kau percepatkan langkah kaki mereka Tuhan, baik yang berjalan kaki maupun yang menaiki kendaraan. Kiranya kami boleh bersama-sama menyenangkan hati Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Dimulaikan Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan terluar firman-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sambil disiapkan, nanti saya minta Yesus Kristus saya dulu berdoa.
kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kebebasan. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkan kau katakan kita kebebasan. Kita semua percaya bahwa setiap pujian kita, setiap penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terpenuhi. Terima kasih. Dia serahkan anaknya.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau. Pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah kumpulkan kami umat-umat-Mu, untuk kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan melalui taburan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang pakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya bukan kepikiran hamba, tapi biarlah kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan pada saat pagi hari ini. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Kalau pagi hari ini saya melihat semua boleh ada dalam keadaan yang baik, ya. Itu bukan ambulan Bapak Ibu, ya. Itu cuma jadi nggak ada yang kena COVID, ya. Semua aman, semua ada dalam perlindungan Tuhan, ya. Kalau dengar ambulan, aduh, siapa lagi tuh, ya. Kita takut, kita jadi was-was, kita jadi gemeter, ya. Tapi saya percaya pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, melalui beliau saya boleh kembali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan sehat, ya. Kita mau baca saja untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu ayat, ya, satu ayat utama, nanti akan didukung oleh ayat-ayat berikutnya. Jadi cukup satu ayat utama saja, saudara-saudara. Ya, nanti akan didukung oleh ayat-ayat berikutnya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-16. Kalau sudah menemukannya, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca dengan suara yang lantang dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, sukacita ini menjadi barang yang sangat mahal saat-saat ini, ya. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah pandemi yang ada, ya? Saudara bisa bersukacita, ya. Pagi hari ini firman Tuhan katakan bersukacita senantiasa. Ada COVID-19, enggak ada COVID-19, tetap bersukacita. Bulan Februari, Januari, belum ada COVID-19. Kita bersukacita. Di Maret, masuk Maret, ada pengumuman, ya. 2 orang kena COVID-19 di Depok. Saudara, di situ mulai banyak masalah yang kita hadapi, ya. Tapi firman Tuhan katakan nggak ada COVID-19, ada COVID-19 di tengah-tengah pandemi ataupun nggak ada pandemi, pandeminya udah selesai ataupun pandeminya masih berlangsung, seharusnya kita anak-anak Tuhan tetap bisa bersukacita. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita bersukacita senantiasa. Katakan kiri kananmu, bersukacita senantiasa, ya. Nggak perlu tos, nggak perlu high five, ya. Katakan dengan suara lantang, bersukacita senantiasa, ya. Bersukacita di tengah pandemi, ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Bersukacita di tengah pandemi. Bersukacita saat pandemi sedang berlangsung, ya. Jadi saudara nanti nggak akan takut, nggak akan khawatir, nggak akan cemas, ya. Karena firman Tuhan ajarkan kita bersukacita senantiasa. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, kalau kita bersukacita itu akan menjadi perlindungan kita, ya. Jadi firman Tuhan katakan tadi di 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Karena kalau kita bersukacita
bersukacita karena Tuhan, itu akan menjadi perlindungan kita. Coba kalau saudara ketakutan, saudara bersungut-sungut, saudara menggerutu, ya, itu daya tahan tubuh saudara akan turun, ya. Virus gampang masuk, ya. Walaupun saudara minum vitamin C sekaligus 1 botol, ya, kalau engkau dirundung, takut, ya, khawatir, bimbang, itu vitamin C nggak akan bermanfaat, ya. Jadi bukan vitamin C yang akan membuat daya tahan tubuhmu naik, bukan vitamin C yang akan melindungi engkau, tapi firman Tuhan katakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan bersukacita senantiasa di tengah pandemi ini, ya karena sukacita itu yang akan menjadi perlindungan kita, yang akan menjadi proteksi kita, ya. Saudara, firman Tuhan katakan kalau orang bijak melihat malapetaka, ya, ada COVID-19, wah di situ bukan merah lagi tuh, bukan zona merah, tapi zonanya udah zona apa? Hitam, ya kan? Ih, serem, zona hitam, ya kan? Berarti COVID-19-nya itu apa? Berterbangan kemana-mana, barangkali begitu ya, atau gimana caranya? Ini udah daerah ada apa? Zona hitam, ya. Nah, kalau orang bijak, dia tahu, dia melihat malapetaka, maka dia akan bersembunyi, dia akan menghindar, dia akan cari perlindungan. Tapi kalau orang kurang pengalaman, maju terus, maju tak gentar, ya, maju terus. Akhirnya dia dapat celaka. Saudara mau jadi orang tak berpengalaman atau menjadi orang bijak? Udah jelas-jelas kendaraan itu lagi padat jalan siak. Ah, udahlah, Tuhan pasti melindungi saya dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Ya, saudara, terus saya nyeruntul. Udah tahu mobil lagi apa? Lagi banyak. Seharusnya kan kita memberikan kesempatan mobil itu lewat dulu, jalanan agak lenggang, kita waspada, kita menyeberang, ya. Saudara nggak diminta nekat, ya. Saudara nggak diminta ketakutan, tapi kita diminta untuk waspada. Oleh sebab itu kita menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah, ya. Jadi kita bukannya takut atau bukannya kita nggak berani, bukan, ya. Tapi kita diminta waspada, ya. Karena kewaspadaan itu saat-saat sekarang ini perlu. Protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Ada yang mengatakan, saudara, saking kebablasannya, oh itu mah bisa-bisanya apa WHO saja, ya. Itu emang nakut-nakutin WHO itu, ya. Akhirnya mereka berjamaah dalam kumpulan besar, ya. Berjamaah dalam makber, makan bareng bersama, ya kan. Ayo kumpul, ya. Itu bohong WHO. Saudara, apakah harus begitu? Enggak, saudara, ya. Sekarang slogan yang paling lagi ngehit dikatakan di rumah aja. Ya, udahlah, kita berlindung di rumah aja. Saudara, itu ada betulnya, saudara, ya. Waktu kami bicara dengan dokter yang merawat Cindy, dikatakan sebenarnya tempat yang paling bagus itu, tempat yang paling baik itu, tempat yang paling sehat itu adalah di rumah aja, ya. Jadi dokter sarankan Cindy, secepatnya Cindy, kamu turun dari ICU ke reguler. ICU itu banyak kumannya, reguler itu ruang rawat biasa itu lebih baik, lebih nggak banyak kumannya. Lebih bagus lagi di mana, dok? Di rumah. Di rumah lebih sehat daripada di rumah sakit, ya. Jadi kalau saat sekarang ini saudara ada di rumah aja, itu adalah tempat persembunyian, tempat perlindungan yang tepat, ya. Jadi setelah kita di rumah aja, kita beribadah, hari ini kita bukan di rumah kita masing-masing, tapi kita ada di rumahnya tuh, di rumah Tuhan. Ya, itu adalah perlindungan yang sempurna, ya. ICU, waduh banyak kuman. Turun ke kamar rawat reguler, kumannya lebih sedikit. Dokter katakan di rumah aja lebih sehat. Tapi bagi Daud, bagi kita semua lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada
di tempat lain. Saudara sudah memilih bagian saudara yang terbaik, ya. Sukacita, saudara bersukacita saat ini karena Tuhan. Saudara memekikkan kegembiraan saudara dari hari Senin sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu, saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Hari ini adalah perayaan syukur. Saudara bergembira, bersukacita karena Tuhan. Itulah yang akan menjadi perlindungan saudara-saudara, ya. Jadi saudara jangan diam di rumah masing-masing, tapi hari Minggu kita ada di rumahnya Tuhan, ya. Kita bersukacita karena Tuhan. Itu yang akan menjadi perlindungan kita. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan kalau kita mau happy di tengah pandemi. Ya, di tengah pandemi kita mau happy, yang pertama kita harus taat kepada firman Tuhan, ya. Kalau Bapak Efraim ajak, ayo sudah jam 9 kurang 5, sudah jam 9 kurang 10, ya. Kita berkumpul. Gerbang sudah dibuka, ya. Rumah Tuhan sudah dibuka. Silakan masuk, ya. Begitupun ibadah yang kedua, jam 10:15. Ayo, ibadah yang pertama sudah selesai. Mari teman-teman yang ibadah kedua, silakan masuk, ya. Ajak-ajakan seperti itu, kalau kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita akan bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah perlindungan yang sempurna buat kita, ya. Nggak ada tempat lain yang lebih baik, ya. Dokter boleh katakan udah di rumah aja, ya. Tapi rumah kita masing-masing belum sempurna. Kalau saudara mau sempurna, ya saudara ada di dalam Tuhan. Saudara ada di dalam perlindungannya Tuhan. Puji Tuhan, ya. Hal yang kedua, saudara, saya katakan tadi, jangan kita menjadi ketakutan, ya. Jangan kita menjadi gelisah, ya. Ayub katakan, kalau kita sukacita kita hilang, malah kita ketakutan di tengah pandemi, ya. Apa yang dikatakan oleh Ayub, apa yang kutakutkan, itu yang datang menghampiri. Apa yang kucemaskan, itu yang mengikuti, ya. Saudara, kalau saudara jadi takut sama COVID-19, saudara jadi takut dengan saudara jadi cemas dengan COVID-19, itu akan mendatangi saudara. Itu akan mengikuti saudara kemana engkau pergi, ya. Engkau ke dapur, ini itu kotor di situ, jangan ada ada COVID-19. Engkau masuk ke kamar tidur, ini ada COVID-19. Saudara, gimana saudara? Akhirnya benar-benar ya jadi kena, ya. Memang kalau dengar ceritanya takut, ya. Sepertinya itu jalan napas kita tersumbat, seperti tenggelam, kehabisan oksigen, karena COVID-19 itu akan menutup saluran pernapasanmu, ya. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau bersukacita karena Tuhan, Tuhanlah yang akan melindungi engkau, ya. Tuhanlah yang akan membawa engkau keluar. Tidak akan menimpamu, ya. Itu yang menjadi ketakutan, saudara, ya. Ya. Enggak terlihat, tapi bisa menyumbat saluran napas. Bapak Gembala suka sekali bilang, tutup hidungmu, tahan. Berapa detik engkau tahan? 1 menit, 2 menit, ya. Kalau ini virusnya udah bermutasi, udah gumpal, ada di saluran jalan napas, ya. Tapi sekali-sekali itu tidak akan menimpa kita kalau kita tetap ada dalam sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan itulah yang akan menjadi perlindungan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau bersukacita, kita bisa bersukacita di tengah pandemi, kita akan happy di tengah pandemi kalau hati kita ini kita jaga dengan segala kewaspadaan, ya. Hati kita ini kita jaga dengan segala kewaspadaan, ya. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara mungkin dengar firman Tuhan, saudara sepertinya mendapat kekuatan. Hari Minggu kuat, tapi begitu pulang ke rumah, saudara, kalau hatimu nggak terjaga dengan baik, ya,
banyak mendengar berita kiri kanan, engkau jadi ketakutan lagi, ya. Tapi firman Tuhan katakan, hati kita harus jaga dengan baik, ya. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, hatimu harus tetap tertuju kepada Tuhan, ya. Jangan hatimu, pikiranmu tertuju kepada masalah yang ada. Pastor Siwan, saya nggak takut dengan COVID-19. Saya takutnya kalau saya nggak makan. Saya takutnya penghasilan saya ini berkurang banyak. Saudara, memang betul. Ya, kami juga rasakan COVID-19, pandemi itu mempengaruhi struktur ekonomi yang ada. Itu betul, nggak salah. Ya, kami alami. Tapi apakah hal itu akan mengurangi sukacita kita? Pertanyaannya di situ aja, saudara. Ya, apakah segala sesuatunya dinilai secara ekonomi? Jadi kalau kita dompet di kantong ini tulangnya tipis, apakah itu akan sukacita kita akan berkurang? Betul. Kita ke WC saja, kita perlu uang kecil, perlu bayar. Ya, ini itu kita perlu bayar. Anak sekolah masuk perlu uang. Tapi apakah itu akan mengurangi sukacita kita? Saudara, ada uang, nggak ada uang, ya, berkurang pemasukan, kita seharusnya tetap bisa bersukacita. Ya. Kalau saudara nggak punya uang, terus saudara nggak sukacita, ekonomimu terganggu, saudara nggak bisa sukacita, itu artinya sukacita saudara itu bukan karena Tuhan. Sukacita saudara itu semata-mata karena uang. Ya, kalau engkau mengaku bahwa Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidupmu, seharusnya kita nggak pernah perlu khawatir. Seharusnya kita tidak akan kehilangan sukacita. Kita tetap akan happy, ya. Karena apa? Karena Dia adalah yang akan memelihara kehidupan kita, ya. Pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna, ya. Ayah, ibu memelihara anak, ya, itu nggak akan sempurna. Tapi kalau Bapa di sorga yang memelihara, itu adalah pemeliharaan yang sempurna. Ya, cuman saudara, saya sering sekali takut, sering sekali bimbang. Hati ini nggak terjaga dengan baik. Seringkali kita berpikir, iya ya, nanti gimana nih si Ucok sekolahnya nih, melanjutkan ke SMP, melanjutkan ke SMA, ya. Kita udah takut duluan, ya. Gimana nih saya nih, pensiun, makan apa saya nih? Udah nggak ada gaji lagi. Ya, tetap saya makan nasi, saudara. Saya nggak makan batu, ya. Karena firman Tuhan di dalam renungan yang kita baca, ya, Bapa yang jahat aja kalau anaknya minta roti nggak akan beri batu. Apalagi Bapa yang di sorga, ya. Ya, saudara minta nasi buat dimakan, Bapa di sorga tetap memberikan nasi. Apa ada yang makan batu? Ada? Nggak ada, ya. Semua makannya nasi, ya. Beras di pastori berlimpah. Ibu Gembala langsung ketawa. Happy Ibu Gembala. Bapak Gembala happy. Kenapa? Karena di tengah pandemi berasnya berasnya berlimpah. Saya nggak tahu, jemaat ada yang kekurangan beras nggak? Berlimpah berasnya. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu. Ya, kita katakan sukacita kita penuh, ya. Kita akan bermasmur bagi Tuhan, ya. Karena kalau kita bersukacita, kita bergembira, saudara, itu adalah obat yang manjur. Saudara nggak perlu cari vitamin C yang yang sulit-sulit. Ada orang yang saya vitamin C IP saya beli 4.500, ya. Itu sebelum COVID itu loh, sebelum si COVID itu loh. Begitu si COVID muncul, jadi masalah, ya. Jadi 20.000, saudara. Masker juga sama, saudara, ya. Sebelum ada COVID, ini 15.000 sedus, isinya 50. Setelah si COVID muncul, jadi masalah. Tapi apakah itu akan mengurangi kebahagiaan kita? Apakah happy kita jadi berkurang? Enggak, saudara, ya. Saudara nggak ada masker, ya, nggak ada yang hijau seperti ini, saudara masih bisa pakai yang seperti ini, saudara, ya.
Nah, ini bisa dipakai ya, tutup hidung, tutup mulut, bisa saudara ya. Ya, jadi saudara jangan fokus kepada si COVID, tapi fokuslah kepada Tuhan. Saudara, protokol kesehatan itu baik, tapi lebih baik lagi adalah protokol Alkitab. Ya, saudara berdoa, saudara baca firman, saudara puasa, ya saudara beribadah seperti ini, terima perjamuan kudus, saudara memberi. Kenapa sih kok gembala ajarin kita memberi? Kenapa coba? Ya, kalau saudara memberi, artinya saudara nggak terfokus kepada diri sendiri. Kita sharing, ya, itu bagus, saudara. Ya, dengan kita memberi, maka kita akan menerima kembali. Kita menjadi saluran berkat, ya. Janda di Sarfat tidak akan kekurangan karena dia mau memberi, ya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita percaya di tengah-tengah pandemi yang ada tetap boleh ada sukacita, tetap boleh ada kegembiraan yang Tuhan berikan, boleh tetap ada penyertaan Tuhan karena ada penyertaan Tuhan, ya. Jadi hidup taat dengan sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang kedua adalah kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati kita lah terpancar kehidupan. Kalau hatimu gelap, yang terpancar adalah kegelapan. Hatimu takut, ya kan? Bapak rumah tangga takut, ya udah seisi rumah tangga, anak-anak, istri semua jadi ketakutan, ya. Jadi nggak akan berusaha lagi, ya udah diam di rumah aja, ya. Saudara jangan, ya. Kalau memang engkau harus keluar rumah, ya engkau pergi dalam nama Yesus, ya, seperti Bapak Gembala sampaikan, ya. Dengan penyertaan Tuhan saya melangkah. Kita nggak melangkah konyol-konyolan seperti kayak tadi orang yang nggak berpengalaman. Ada bahaya, malamalapetaka, dia sembah, disamperin, saudara, ya. Banyak yang begitu, lihat ada mana bahaya, kecelakaan, malah disamperin. Nah itu enggak, kita enggak begitu. Kalau kita lihat ada malapetaka, kita seharusnya bersembunyi. Kita seharusnya berlindung di mana? Bersembunyi di mana? Bersembunyi dalam naungan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11, ya. Satu ayat lagi. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Ya, kita baca sama-sama di sini ya. 1 2 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bukan hanya sekedar bersukacita senantiasa, di panas, dingin, kemarau, hujan, kita bersukacita, di senang atau susah kita ada sukacita, ada uang, nggak ada uang kita sukacita. Tapi Tuhan maunya sukacitanya levelnya penuh, ya. Sukacitanya, katakan kiri kanan, sukacitanya penuh, ya. Saudara, kalau engkau bersukacita, engkau sukacitamu penuh, engkau akan selalu mampu untuk bermazmur. Kau akan selalu mampu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan maunya sukacitanya bukan setengah-setengah, ya. Kalau Yesus ada dalam kita, ya, maka sukacita kita akan penuh. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka sukacita kita akan luber, akan penuh, ya. Kita nggak perlu lagi itu ajakan milenial, semangat ya, jakandor, semangat ya, jakandor. Apa itu jakandor? Ya, tanya sama si Shirley, tanya sama Poni. Semangat ya, jangan kasih kendor, ya. Kalau firman Tuhan ada, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tapi anak milenial lebih suka semangat, jangan kasih kendor, lebih suka begitu, ya. Shirley ketawa. Ya, anak milenial begitu, ya. Jadi kalau firman Tuhan itu lebih daripada kata-kata mutiara di dalam generasi milenial, lebih daripada quote-quote yang ada di zaman milenial sekarang ini, ya. Bapak Gembala mana? Oh, udah nggak ada ya. Jadi fokus, cepat dan berkualitas.
Mereka juga ada Bapak Gembala. Milenial itu ada, ya. Padahal nggak tahu lah. Saya pikir mereka kutip dari kita, ya. Saya pikir, ya. Fokus, cepat, berkualitas. Mereka bilang apa, ya? Kalau engkau masih sekolah, ya, semangat, jangan kasih kendor. Rajin terus, sekolah terus, ya. Kalau engkau lagi sekolah, ya, engkau punya target, itu, engkau punya target, engkau harus pepet dengan target itu. Pepet terus. Generasi milenial bilang Petrus, pepet terus, ya. Petrus, pepet terus. Jadi target apa yang menjadi target kita? Saudara jangan loyo-loyo karena si COVID itu, jangan. Maksudnya kalau memang engkau punya target itu harus dipepet terus, ya. Itu bahasa dari Bapak Gembala, bahasa kita di Sukapura adalah fokus, cecer terus, fokus, cepat. Jangan tunda-tunda besok-besok, cepat, do it now, kerjakan sekarang, ya, dan berkualitas tentunya, nggak gerasa gerusu, nggak sembarangan, ya. Kalau mereka bilang Petrus, ya. Jadi saudara tetap happy di tengah pandemi yang ada. Kerajinanmu jangan kendor, semangatmu tetap menyala-nyala, rohmu biar menyala-nyala, dan terlebih kita melayani Tuhan, ya. Ada happy Bapak Ibu Saudara, ya? Nggak ada katanya happy-nya, Happy Salma nggak ada di sini, ya. Maksudnya sukacita, ya. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Kita ada di Sukapura. Sukapura itu 67, COVID-nya yang aktif 67, nggak apa-apa. Bali Master, COVID-nya yang aktif itu 6, ya. Kalau Sukapura itu 67. Apa kita terus jadi kurang sukacitanya karena si COVID? Enggak, ya. Kita harus lebih bersukacita supaya si COVID-nya bisa minggir karena ada sukacita yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat Tuhan, ya. COVID minggir, ya. COVID musnah, ya. Karena kita sukacita kita karena sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan kita, ya. Kita tunduk kepala, saudara, saya ajak bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami tahu ada kuasa yang tidak pernah terbatas. Ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus seperti roket. Orang bisa ke bulan bukan karena Apollo, tapi ada Apollo, tapi ada roket yang mendorong Apollo. Ada roket yang mendorong Apollo, sehingga manusia bisa menggapai impiannya, menginjakkan kaki di bulan. Bukan karena Apollo, tapi ada roket yang mendorong Apollo itu ke atas, menembus batas atmosfer sehingga bisa sampai ke bulan. Tuhan, kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu melebihi dari roket yang ada, melebihi dari apapun yang menjadi dambaan kami. Kami tahu pemikiran kami sangat terbatas, tenaga kami sangat terbatas. Tapi kalau kami bersama dengan kuasa Roh Kuduslah yang akan melambungkan kami. Roh Kuduslah yang akan melontarkan kami untuk sampai ke tujuan kami, untuk sampai kepada cita-cita kami, untuk sampai kepada harapan kami. Roh Kudus melebihi roket, menembus batas ketidakmampuan kami. Roh Kudus yang akan melontarkan kami untuk sampai kepada sasaran kami, untuk sampai kepada tujuan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah di tengah pandemi yang ada, kami boleh bersukacita, bukan karena dunia ini, tapi kami mau bersukacita karena kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kuduslah yang menjadi roket yang akan melontarkan kami, menembus batas-batas ketidakmampuan kami, menembus hal-hal yang menjadi kesulitan kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan melontarkan kami sampai
ketujuan hidup kami. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami tetap ada, happy, sukacita di tengah-tengah pandemi yang ada. Kami percaya, kami mau usir kuasa kegelapan COVID-19 itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, ini kata pujian. Kita sudah berkati dan biarlah firman yang benar tidak hanya begitu saja. Di hari-hari kita perlu makan banyak untuk menjaga kondisi fisik kita. Vitamin. Jadi biar juga rohani kita perlu makanan rohani. Kita sudah makan dan biarlah makanan itu kita cerna dan kita akan menjadi kuat menghadapi tantangan yang sedang terjadi di hari. Saya mengundang saudara-saudara yang akan datang di dalam pelayanan perjamuan supaya ke depan kita akan menerima perjamuan. Dosa kami sudah diampuni, dosa kami telah dilakukan di kayu salib. Dan kami percaya firman-Mu yang sudah kami terima memberikan kami ketenangan, memberikan kami damai, memberikan kami sukacita memasuki minggu yang baru nanti. Kami tidak sendirian, tapi kami dilengkapi dengan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus yang akan menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjaga kesehatan kami, menjaga iman percaya kami, untuk kami kuat mampu menghadapi segala macam tantangan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan terima perjamuan Tuhan. Luruskan hati pikiran, luruskan seluruh panca indera kami, supaya kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Kami terima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah roti dan anak menjadi kekuatan, menjadi pelindung, menjadi pemelihara hidup kami percaya tubuh dan darah Kristus ini adalah satu kekuatan yang dahsyat yang sudah teruji. Akan bulan ini kami merasa dijaga, dilindungi, dipelihara. Kami menerima protokol Alkitab perjamuan Tuhan ini dua kali akan membagikan perjamuan Tuhan ini pada sidang jemaat dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah Yesus, oleh perjamuan Tuhan, oleh kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kami memiliki kasih yang luar biasa. Kami memiliki proteksi, penjagaan, belas kasihan, pertolongan Tuhan yang tidak kami dapatkan di luar sana, kami tidak dapatkan di luar sana. Kami tidak dapat dari manusia, oleh orang tua kami sekalipun, oleh majikan kami sekalipun, oleh direktur utama di perusahaan kami, tidak dapat
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bapa, kami sedang memperingati kematian. Berkali kami melupakan Engkau, seolah-olah Engkau tidak pernah mati, Engkau tidak pernah berkorban, darahmu tidak tertumpah di Golgota. Tapi bersyukur saat ini hamba-Mu bersama umat-umat-Mu memperingati kematian-Mu, di mana kami datang beribadat, kami datang mendengar firman, dan saat ini kami menerima perjamuan Tuhan. Kami sedang melakukan protokol Alkitab di dalam ibadat raya. Kami percaya ada kuasa di dalamnya, ada kesembuhan di dalamnya, segala sakit penyakit dilakukan. Dan saat ini kami akan terima roh, yaitu tubuh daripada Kristus, dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Maaf, mari kita makan bersama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Berangkat cawan dengan tangan kanan. Haleluya. Dengan iman. Akan minum obat di atas obat. Minum vaksin di atas segala vaksin, yang memang vaksin belum ditemukan untuk virus COVID-19. Saat ini kami sedang meminum lebih dari vaksin, yaitu darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih. Terima kasih. Kami saat ini sedang memberitakan kematian Tuhan untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami sendiri, untuk hidup kami sendiri, bahwa kematian Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan segala macam virus, termasuk virus dosa. Saat ini kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih luar biasa. Pada minggu ini kami sudah diperlengkapi dengan kekuatan kuasa obat, vaksin, tenaga, diperlengkapi dengan kuasa dari dalam hidup kami, karena ada tubuh dan darah Kristus yang Engkau sudah berikan, kami sudah terima saat ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami sudah terima perjamuan Tuhan saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Keajaiban-Mu
dalam hidup kami masih bisa bergerak, bernapas, kami boleh hidup karena keajaiban yang Tuhan berikan. Untuk itu kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih, bergembira, bersukacita karena keajaiban pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup ini. Berkati korban bersama umat-umatmu yang telah mereka berikan. Kecil atau besar, Tuhan milik kembalikan berkat dengan limpah. Jika ada di antara mereka yang dapat memberikan milikmu, Tuhan buka tingkap langit surga dan curahkan berkat. Dalam nama Yesus mereka akan hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu-waktu yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan Engkau memberkati mereka. Usia yang Tuhan berikan, mereka pakai seluas-luasnya untuk melayani Engkau dan pekerjaanmu. Dan mereka menyadari bahwa hidup ini Tuhan yang punya, bukan kami yang punya. Supaya hidup ini tidak hanya dibuangkan waktu, digunakan waktu untuk diri kami, tapi kami gunakan untuk hormat, kemuliaan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Tuhan berkati bangsa ini, berkati negeri ini, berkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan buat Sukapura, Engkau sudah tolong kami boleh beribadat sampai pada saat ini. Ini doa kami. Berkati lingkungan masyarakat di Sukapura, berikan kesehatan, berikan keamanan, dan berikan pertolongan buat wilayah ini. Selamatkan wilayah ini Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu. Anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan tolong mereka. Berikan kecerdasan, berikan hikmat yang tinggi, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran meskipun ada model pendidikan, pelajaran, atau penyajian pengetahuan dengan metode yang berbeda, dan mereka harus belajar dari rumah. Tapi kami tahu Tuhan akan tolong orang tua mereka, murid-murid juga, dan guru yang ada di sekolah, supaya mereka ada koordinasi yang baik dalam menjalankan tugas masing-masing, sehingga anak-anak kami boleh mendapat ilmu yang mereka butuhkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kekasih pulanglah dengan damai sejahtera. Dengan berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Terima